Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Elvina. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek aplikasi basis data dengan tema Sistem Informasi Pembayaran Rawat Inap. Konsep logis database. Database berasal dari bahasa Latin yaitu datum yang berarti item informasi. Jika lebih dari satu datum atau jamak, maka disebut dengan data. Jadi, dapat disimpulkan, data adalah bentuk jamak dari datum. Database atau basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan satu sama lain. Tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database system. Model data logis mencakup kunci utama masing-masing entitas dan juga kunci asing. Saat membuat model data logis, entitas pertama dan hubungannya diidentifikasikan dengan tombolnya, kemudian atribut dari masing-masing entitas diidentifikasikan setelah banyak hubungan diselesaikan dan normalisasi dilakukan. Model data logis tidak bergantungan pada sistem informasi manajemen basis data, karena tidak menggambarkan struktur fisik database. Sebenarnya, saat merancang model data logis, nama panjang non-formal dapat digunakan untuk entitas dan atribut. Selanjutnya, komponen yang ada di dalam basis data. Komponen yang ada di dalam basis data ada 4, yaitu 1. Data, 2. Hardware atau perangkat keras, 3. Software atau perangkat lunak, 4. User. Selanjutnya ada tujuan penggunaan basis data. 1. Mencegah data redundansi dan inkonsistensi. 2. Mempermudah melakukan akses terhadap data. 3. Data isolasi. 4. Cegah konkret akses anomali. 5. Masalah keamanan data. 6. Masalah integritas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan database. Kelebihan database adalah 1. Terkontrolnya kerangkapan data dan inkonsistensi. 2. Terpeliharanya keselarasan data. 3. Data dapat dipakai secara bersama-sama. 4. Memudahkan penerapan standarisasi. 5. Memudahkan penerapan batasan-batasan pengamanan. 6. Terpeliharanya integritas data. 7. Terpeliharanya keseimbangan atas perbedaan kebutuhan data dan setiap aplikasi. 8. Program atau data independen. Kekurangan database. 1. Mahal dalam implementasinya. 2. Rumit atau kompleks. 3. Penanganan proses recovery atau backup sulit. 4. Kerusakan pada sistem basis data dapat mempengaruhi departemen yang terkait. Baiklah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IRD. Definisi simbol-simbol IRD. A. Entitas adalah suatu objek yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Entitas berfungsi untuk memberikan identitas pada entitas yang dimiliki label nama. Entitas memiliki bentuk persegi panjang. Entity terbagi menjadi 2, yaitu strong entity, weak entity. Lalu yang B, relation atau relasi. Lalu yang C, atribut. Jenis-jenis atribut yang pertama adalah key, yang kedua atribut simple, yang ketiga atribut multi value, yang keempat atribut komposit, yang kelima atribut derivatif. Untuk yang D, alur. Selanjutnya adalah tahapan dalam IRD. Yang kesatu adalah identifikasi entitas, dan berikut adalah nama calon entitas. Yang pertama petugas, yang kedua pasien, yang ketiga dokter, yang keempat pembayaran, yang kelima ruang, dan yang keenam rawat inap. Kedua, menentukan atribut key. ID petugas terhubung dengan petugas, ID dokter terhubung dengan petugas, kode ruang terhubung pada petugas, ID pasien terhubung pasien, kode bayar terhubung ke pembayaran, nomor rawat inap terhubung ke rawat inap. Selanjutnya yang ketiga, identifikasi relasi, dan berikut adalah calon nama relasi. 1. Menangani, yang kedua membayar, yang ketiga memiliki. Yang keempat, membuat desain perkiraan. Berikut adalah tampilan desain perkiraan. Yang kelima, menentukan kardinalitas. Berikut adalah kardinalitasnya.
Dan terakhir yang keenam, melengkapi desain dengan atribut deskriptif. Berikut adalah tampilannya. Saya Friska Yulianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang logika relasional struktur atau LRS. Representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas jumlah tabel dan Foreign key sebagai berikut. 1:1 relasi 1:1 akan membentuk 2 tabel. 2 one to many relasi 1:m akan membentuk 2 tabel. 3 many to many relasi m/n akan membentuk 3 tabel. Di sini ada tabel-tabel yang ada. Spesifikasi file 1 petugas. Nama file ada petugas, akronim file petugas, nama tabel yang disimpan di program, fungsi tabel untuk menyimpan data-data petugas, tipe file master, primary key, ID underscore petugas, nama file yang dijadikan kunci di tabel ini. 2. Dokter. Nama file dokter, akronim file dokter, fungsi tabel untuk menyimpan data-data dokter, tipe file ada file master, primary key, ID underscore dokter. 3. Pasien. Nama file pasien, akronim file pasien, fungsi tabel untuk menyimpan data-data pasien, tipe file master, primary key, ID underscore pasien. 4. Nama file pembayaran, akronim file pembayaran, fungsi tabel untuk menyimpan data-data pembayaran, tipe file master, primary key, kode underscore bayar, Foreign key-nya, ID underscore pasien, dan ID underscore petugas. 5. Ruang. Nama file ruang, akronim file ruang, fungsi tabel untuk menyimpan data-data ruang, tipe file master, primary key-nya, kode underscore ruang. 6. Ruang. Nama file rawat inap, akronim file rawat underscore inap, fungsi tabel untuk menyimpan data-data rawat inap, tipe filenya file master, primary key, nomor underscore rawat underscore inap. Perkenalkan, nama saya Tri Ananda Septiani. Di sini saya ingin menjelaskan penggunaan perintah SQL pada sistem informasi pembayaran rawat inap. Yang pertama ada masuk ke dalam MariaDB melalui command prompt. Kedua, membuat sebuah database dengan nama Rumah Sakit Sejahtera. Lalu yang ketiga ada mengaktifkan database Rumah Sakit Sejahtera dan menampilkan seluruh tabel. Keempat ada membuat tabel petugas, pasien, dokter, pembayaran, ruang, dan rawat inap. Yang kelima ada menampilkan daftar tabel yang tadi telah dibuat. Keenam, menampilkan struktur masing-masing tabel yang telah dibuat. Bisa dilihat di layar, di sini kita menggunakan perintah DEX. Yang ketujuh, kita mengisi beberapa tabel dengan record sebagai berikut. Di tabel petugas ada ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan waktu jaga. Terus yang kedua, di tabel dokter, kita ada ID dokter, nama dokter, alamat dokter, dan spesialis. Pada tabel pasien, kita mengisikan data dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal rawat, dan keluhan. Di tabel pembayaran ada kode bayar, ID pasien, ID petugas, dan jumlah bayar. Selanjutnya di tabel ruang, ada kode ruang, nama ruang, jenis ruang, dan harga per malam. Terakhir di tabel rawat inap ada nomor rawat inap, nama pasien, dan kode ruang. Kedelapan ada menampilkan seluruh record masing-masing yang tadi yang telah diisi pada setiap tabel. Kesembilan, kita menghapus primary key pada tabel rawat inap. Lalu yang ke-10, kita menambahkan record baru pada tabel pasien, yaitu dengan ID pasien, nama pasien, alamat pasien, tanggal rawat, dan keluhan yang baru. Lalu ke-11,
menampilkan struktur tabel tadi yang mengisi record baru, yaitu di tabel pasien. Ke-12, kita menampilkan jumlah bayar terendah pada tabel pembayaran. Ke-13, kita menampilkan total keseluruhan jumlah pembayaran pada tabel pembayaran. Terus yang ke-14 ada menampilkan harga ruang per malam tertinggi pada tabel ruang. Bisa dilihat di layar perintahnya, kita menggunakan perintah seperti yang di layar. Di nomor ke-15, kita membuat alias untuk field tanggal rawat menjadi mulai rawat. Kemudian menampilkan isi record, field ID pasien, nama pasien, dan mulai rawat. Di nomor 16, kita menghapus isi record dengan nama, kode bayar 111222444 di tabel pembayaran. Kemudian di nomor 17 atau yang terakhir, kita menampilkan kembali seluruh isi record pada tabel pembayaran. Terakhir, untuk kesimpulannya, berdasarkan uraian penjelasan di atas yang sudah dijelaskan oleh saya dan teman-teman dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pembuatan database pembayaran rawat inap memberikan kemudahan untuk memberikan informasi seputar rawat inap. Yang kedua, dalam pembuatan database sistem informasi pembayaran rawat inap menjadikan sarana praktek bagi pemula untuk perancangan database ini. Kemudian saran di sini adalah saran-saran yang berguna bagi program yang akan dijalankan, yaitu bagi pembuat database baru harus sering berlatih coding supaya lancar dan mudah dalam membuat database. Yang kedua, dibutuhkan ketelitian dan kesabaran dalam membuat database sistem informasi rawat inap. Sekian presentasi dari saya dan teman-teman. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.